Suku Garo, masyarakat matrilineal unik dari India yang menantang tradisi dunia. Di tengah perbukitan hijau Meghalaya, India Timur Laut, hidup sebuah suku yang memiliki sistem sosial sangat berbeda dari kebanyakan masyarakat di dunia. Suku Garo dikenal luas karena tradisi matrilinealnya, di mana garis keturunan, warisan, dan identitas keluarga diturunkan melalui perempuan. Keunikan ini menjadikan suku Garo sebagai salah satu komunitas adat paling menarik untuk diangkat dalam konten YouTube bertema budaya dan suku dunia. Suku Garo merupakan salah satu kelompok etnis utama di negara bagian Meghalaya bersama suku Khasi dan Jaintia. Mereka telah mendiami wilayah perbukitan ini selama ratusan tahun, hidup berdampingan dengan hutan tropis, sungai jernih, dan alam yang masih relatif lestari. Lingkungan alam tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya dan spiritual mereka. Sebagian besar masyarakat Garo tinggal di desa-desa tradisional yang dipimpin oleh tokoh adat. Rumah-rumah mereka biasanya terbuat dari kayu dan bambu, dibangun dengan konsep komunal yang mencerminkan kuatnya ikatan keluarga dan klan. Hal paling mencolok dari suku Garo adalah sistem matrilineal yang telah mereka pertahankan selama berabad-abad. Dalam sistem ini, garis keturunan, identitas klan, hingga kepemilikan harta tidak diwariskan melalui laki-laki, melainkan melalui perempuan. Anak-anak secara otomatis mewarisi nama keluarga dari ibu, menjadikan perempuan sebagai pusat keberlanjutan garis keturunan. Salah satu peran paling penting dipegang oleh anak perempuan bungsu yang dikenal sebagai Nokna. Nokna bertanggung jawab atas rumah induk keluarga serta seluruh harta warisan. Ia juga memikul tanggung jawab besar untuk merawat orang tua di usia lanjut dan menjaga keharmonisan keluarga besar. Posisi ini bukan sekedar hak istimewa, tetapi amanah adat yang syarat tanggung jawab sosial dan moral. Dalam sistem pernikahan, laki-laki yang menikah dengan perempuan Garo umumnya tinggal di rumah keluarga istri. Pola ini membalik konsep tradisional yang lazim di banyak budaya patriarki, di mana perempuan biasanya meninggalkan keluarga asalnya. Di masyarakat Garo, justru perempuanlah yang menjadi jangkar stabilitas keluarga dan klan. Perempuan Garo juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat dan keluarga. Mereka terlibat dalam diskusi terkait warisan, pernikahan, hingga urusan sosial desa. Meski demikian, sistem ini tidak meniadakan peran laki-laki. Para pria tetap memiliki fungsi penting sebagai pemimpin ritual, pemburu, petani, dan pelindung komunitas. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun atas dasar keseimbangan, bukan dominasi. Keunikan sistem matrilineal suku Garo sangat kontras dengan sistem patriarki yang mendominasi sebagian besar budaya dunia. Inilah yang membuat kisah mereka begitu menarik, relevan, dan clickable untuk konten YouTube, terutama di tengah meningkatnya minat global terhadap isu kesetaraan gender, keberagaman budaya, dan cara hidup alternatif yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat. Suku Garo membuktikan bahwa konsep sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusat keluarga bukanlah ide modern semata, melainkan kearifan lama yang telah teruji oleh waktu. Sebelum masuknya agama Kristen ke wilayah Meghalaya, kehidupan spiritual suku Garo berakar kuat pada kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Song Sarek. Kepercayaan ini memandang alam semesta sebagai ruang hidup yang dihuni oleh roh-roh alam, arwah leluhur, dan kekuatan gaib yang berperan aktif dalam menentukan keseimbangan kehidupan manusia. Dalam Song Sarek, hutan, sungai, gunung, dan tanah tidak dianggap sebagai benda mati, melainkan sebagai entitas hidup yang harus dihormati. Setiap aktivitas penting, mulai dari membuka ladang, berburu, hingga membangun rumah, selalu diawali dengan doa atau ritual untuk meminta izin dan perlindungan dari roh penjaga alam. Hingga kini, sebagian masyarakat Garo masih mempertahankan ritual Song Sarek sebagai warisan leluhur. Beberapa ritual utama yang masih dijalankan antara lain upacara penghormatan roh leluhur, yang bertujuan menjaga hubungan harmonis antara dunia manusia dan dunia arwah. Leluhur diyakini tetap mengawasi dan melindungi keturunannya,
selama mereka menghormati adat dan tradisi. Selain itu, ritual panen memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Garo. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada roh alam atas hasil bumi yang melimpah, sekaligus permohonan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Ritual ini biasanya disertai dengan doa, persembahan, serta perayaan bersama yang mempererat ikatan sosial antar anggota komunitas. Doa kepada roh penjaga alam juga menjadi bagian penting dalam spiritualitas Songsarek. Roh-roh ini dipercaya menjaga hutan, ladang, dan desa dari penyakit, bencana, serta gangguan tak kasat mata. Kepercayaan ini secara tidak langsung menanamkan nilai pelestarian lingkungan, karena merusak alam dianggap sebagai tindakan yang dapat mengundang murka roh penjaga. Masuknya agama Kristen membawa perubahan besar dalam kehidupan spiritual suku Garo. Namun, alih-alih menghapus tradisi lama sepenuhnya, banyak komunitas Garo justru menciptakan perpaduan antara kepercayaan tradisional dan agama modern. Nilai-nilai Songsarek tetap hidup dalam bentuk penghormatan terhadap alam, solidaritas komunitas, dan penghargaan terhadap leluhur. Perpaduan ini melahirkan dinamika budaya yang unik dan syarat makna. Sebuah contoh bagaimana masyarakat adat mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri spiritual mereka. Dalam kehidupan suku Garo, pakaian tradisional berfungsi sebagai bahasa budaya yang menyampaikan siapa seseorang, dari klan mana ia berasal, hingga peran sosial yang ia emban. Setiap detail, warna, motif, dan cara mengenakan kain memiliki makna tersendiri yang dipahami oleh komunitas Garo. Perempuan Garo mengenakan kain tenun tradisional berwarna cerah yang dibuat secara manual menggunakan alat tenun sederhana. Proses menenun bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga ritual sosial yang mempererat hubungan antar perempuan dalam komunitas. Seorang perempuan yang mahir menenun dianggap telah matang secara budaya dan siap memikul tanggung jawab keluarga, terutama dalam sistem matrilineal. Laki-laki Garo pada masa lalu menggunakan penutup tubuh sederhana yang mencerminkan kedekatan mereka dengan alam dan kehidupan keras di hutan. Kesederhanaan pakaian ini melambangkan keberanian, kemandirian, dan kedewasaan, nilai-nilai yang diharapkan dari seorang pria Garo. Dalam konteks modern, pakaian tradisional laki-laki lebih sering dikenakan saat upacara adat dan festival budaya. Keistimewaan pakaian Garo terletak pada motif tenunannya. Pola-pola tersebut terinspirasi dari hutan lebat, hewan liar, aliran sungai, serta simbol spiritual yang diyakini memiliki kekuatan pelindung. Setiap motif menjadi pengingat akan hubungan sakral antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam acara adat, pernikahan, dan ritual keagamaan, pakaian tradisional dikenakan dengan penuh kebanggaan sebagai simbol kesinambungan budaya. Visual kain tenun berwarna kontras, dipadukan dengan perhiasan tradisional, menjadikan penampilan suku Garo sangat menarik untuk ditampilkan dalam video dokumenter dan konten YouTube bertema budaya. Di tengah modernisasi, pakaian tradisional Garo tetap bertahan sebagai penjaga identitas kolektif. Melalui kain dan motifnya, suku Garo menyampaikan pesan kuat bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas hidup yang terus berkembang bersama zaman. Dalam sistem sosial suku Garo, pernikahan dipandang sebagai ikatan sosial yang menyatukan dua keluarga besar, bukan sekadar hubungan antara dua individu. Ikatan ini memperkuat jaringan kekerabatan, tanggung jawab sosial, serta kesinambungan klan dalam sistem matrilineal yang mereka anut. Menariknya, perempuan Garo memiliki kebebasan yang relatif lebih besar dalam memilih pasangan hidup dibandingkan banyak budaya tradisional lainnya. Pilihan ini tetap berada dalam bingkai adat dan norma komunitas. Namun, suara perempuan memiliki bobot penting dalam menentukan masa depan rumah tangga. Hal ini mencerminkan posisi perempuan yang kuat sebagai penjaga garis keturunan dan stabilitas keluarga. Setelah menikah, laki-laki umumnya tinggal di rumah keluarga istri. Pola ini memperkuat peran perempuan sebagai pusat kehidupan keluarga sekaligus menjaga keutuhan klan ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab rumah tangga,
pengasuhan anak, dan pekerjaan dibagi secara fleksibel, menyesuaikan kemampuan dan kesepakatan bersama. Hal yang juga menarik perhatian dunia adalah pandangan suku Garo terhadap perceraian. Dalam masyarakat ini, perceraian tidak dianggap sebagai aib atau tabu selama dilakukan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Proses perceraian diatur secara jelas untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak serta keharmonisan keluarga besar. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman sosial yang dewasa dan realistis terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Anak-anak hasil pernikahan tetap berada dalam garis keturunan ibu, sehingga perlindungan terhadap mereka tetap terjamin meskipun terjadi perpisahan. Sistem ini memberikan rasa aman sosial dan mengurangi konflik berkepanjangan antar keluarga. Kehidupan sosial suku Garo menekankan nilai kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Hubungan sosial dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan dominasi. Inilah yang membuat sistem pernikahan dan kehidupan sosial Garo tampak begitu modern meski berakar dari tradisi kuno. Bagi penonton YouTube, kisah ini menghadirkan sudut pandang baru tentang cinta, keluarga, dan pernikahan, sebuah bukti bahwa masyarakat adat memiliki kearifan sosial yang relevan bahkan di era modern. Seperti banyak masyarakat adat di berbagai belahan dunia, suku Garo menghadapi tantangan besar di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Perkembangan teknologi, pendidikan modern, serta pengaruh budaya luar perlahan mengubah cara hidup tradisional yang telah dijaga selama berabad-abad. Salah satu tantangan utama adalah berkurangnya generasi muda yang memahami dan menjalankan adat istiadat Garo. Banyak anak muda yang merantau ke kota untuk menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan, sehingga keterikatan mereka dengan bahasa, ritual, dan tradisi leluhur semakin memudar. Bahasa Garo, yang menjadi penopang identitas budaya, kini mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda. Tekanan ekonomi dan perubahan gaya hidup juga mempengaruhi keberlangsungan tradisi. Pola hidup subsisten yang bergantung pada alam perlahan bergeser menuju sistem ekonomi modern. Akibatnya, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam menghadapi ujian besar di tengah tuntutan efisiensi dan materialisme. Namun, di balik tantangan tersebut, muncul upaya pelestarian budaya yang penuh harapan. Tokoh adat, tetua desa, dan komunitas lokal aktif mengajarkan kembali bahasa Garo, ritual Songsarek, serta nilai-nilai leluhur kepada generasi muda. Festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan dokumentasi digital mulai dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan identitas Garo ke dunia luar. Sekolah-sekolah lokal dan organisasi komunitas juga berperan dalam mengintegrasikan pendidikan budaya ke dalam kehidupan modern, sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman ganda, mampu menghadapi dunia modern tanpa harus meninggalkan akar budayanya. Perjuangan suku Garo di era modern adalah cermin dari pergulatan banyak masyarakat adat di dunia, antara bertahan dan beradaptasi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa modernisasi tidak harus berarti kehilangan identitas selama nilai-nilai leluhur tetap dijaga dan diwariskan dengan kesadaran bersama. Kisah suku Garo mengajarkan kita bahwa peradaban manusia tidak dibangun dengan satu cara saja. Di tengah dunia yang didominasi sistem patriarki dan gaya hidup modern, suku Garo membuktikan bahwa keseimbangan, penghormatan terhadap perempuan, alam, dan leluhur dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertahan lintas generasi. Tradisi matrilineal, spiritualitas Songsarek, pakaian penuh makna, hingga cara mereka memandang pernikahan dan kehidupan sosial adalah warisan budaya yang sangat berharga. Di balik kesederhanaan hidup mereka, tersimpan kearifan besar tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan, bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan alam dan sejarahnya. Namun, seperti banyak budaya adat lainnya, keberadaan suku Garo berada di persimpangan antara pelestarian dan kepunahan. Jika kisah-kisah ini tidak diceritakan, bukan tidak mungkin suatu hari hanya tersisa catatan tanpa jiwa. Ajakan mendukung channel YouTube Tribe Explorer.
Jika Anda tertarik menjelajahi kisah-kisah suku unik, budaya langka dan tradisi yang hampir terlupakan dari berbagai penjuru dunia, dukung terus channel YouTube Tribe Explorer. Subscribe untuk mendapatkan dokumenter budaya terbaru, like jika Anda peduli pada keberagaman dan kearifan lokal, komen pendapat Anda agar diskusi budaya terus hidup. Share video ini agar lebih banyak orang mengenal dan menghargai suku-suku adat dunia. Dengan dukungan Anda, Tribe Explorer dapat terus menjadi jembatan antara dunia modern dan suara-suara budaya yang jarang terdengar. Karena mengenal budaya adalah langkah awal untuk menghormatinya. Dunia Bintang.